Perjamuan abadi di surga itu saat ini sudah dimulai di dunia. Dalam wujud, dalam bentuk semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia.
Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat paroki katedral yang berada di dalam gereja ini maupun umat yang saat ini sedang mengikuti siaran baik dari suara Tiga Raja maupun live streaming dari gereja katedral ini. Kerajaan Allah, kerajaan surga ibarat perjamuan kawin. Itu cerita Yesus pagi ini. Semua orang diundang untuk datang di pesta itu. Pesta perjamuan itu. Semua orang, siapapun Anda, apapun kondisi batinmu, seperti ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara kepada umat di Filipi. Kau senangkah, susah, kau kenyangkah atau lapar, engkau berkekurangan atau berkelimpahan, engkau diundang. Filipi 4, 12-14. Sebuah perjamuan pesta yang oleh Yesaya, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama disebut perjamuan yang menghapus air mata di Gunung Sion. Perjamuan sukacita, perjamuan keselamatan. Yesaya 25 bab 6. Dan dalam Injil hari ini disebutkan undangan sudah diedarkan, perjamuan sudah siap, tinggal menunggu datangnya para tamu undangan.
Ternyata yang memberikan respon terhadap undangan itu ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama responnya negatif, menolak undangan itu. Tadi dalam Injil kita dengar ada yang berdalih, katanya sudah punya acara. Ada yang tegas menolak, saya tidak mau datang. Bahkan ada yang frontal, kasar, pembawa undangan itu dibunuh. Itu tipe pertama, menolak. Tipe yang kedua, responnya positif, menerima undangan. Tetapi yang menerima undangan itu ada yang datang dengan pakaian pesta, rapi, bersih. Sementara ada undangan yang datang dengan pakaian tidak pantas. Dan tadi kita dengar dalam Injil, kok kenapa pakai pakaian begitu kok keluar? Keluar karena tidak pantas. Berpakaian yang tidak cocok untuk sebuah pesta perjamuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mari kita masuk lebih jauh pesan biblis di balik cerita ini. Kalau perjamuan kawin itu kita fahami sebagai perjamuan abadi di surga. Perjamuan abadi di surga itu saat ini sudah dimulai di dunia. Dalam wujud, dalam bentuk persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Umat Allah yang disebut gereja. Gereja yang berziarah. Gereja yang OTW. On the way. Ke surga. Menuju perjamuan abadi di surga. Kalau itu pemahamannya, maka para undangan tipe 1 tidak relevan untuk kita. Mengapa? Ya karena kita sudah memenuhi undangan itu. Kita sudah jadi orang Kristiani pengikut Yesus. Kita sudah jadi warga umat Allah dalam gereja Katolik. Artinya kita sudah masuk dalam para undangan tipe 2. Nah, pertanyaan mendasar. Sebagai tamu undangan tipe 2, pertanyaannya apakah saudara sudah berpakaian layak dan pantas? Apakah saudara menampilkan profil pengikut Yesus yang layak? Hari ini umat Paroki Katedral merayakan pesta 1 Dasawarsa, 10 tahun konsekrasi gereja katedral yang sebetulnya jatuh pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Izinkan saya sebagai pastormu menyapa Anda dengan sebuah sapaan refleksif. Sebagai warga Paroki Katedral yang merayakan 1 Dasawarsa konsekrasi, mohon renungkan baik-baik. Kau sudah tampil layak dan terhormat di masyarakat kah? Bagaimana penampilanmu, sepak terjangmu, tingkah lakumu, tutur katamu sebagai orang Katolik pengikut Yesus di kota ini? Catat dan ingat baik-baik. Di dalam ruang perjamuan kawin, Tuhan Yesus akan berjalan keliling sambil menyapa dirimu, sama dengan cerita dalam Injil yang kita dengar pagi ini. Nah, agar saudara tidak mendapat sapaan tidak enak terdengar di telinga di ruang perjamuan itu. Hei saudara, bagaimana engkau datang kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Agar engkau tidak mendapat pertanyaan ini,
Maka di hari peringatan 10 tahun gereja katedral ini, 10 tahun konsekrasi gereja katedral ini, pastor mau mengingatkan Anda sebagai warga umat paroki. Dan untuk itu saya akan menyapa beberapa kelompok. Dan mohon simak baik-baik. Yang pertama saya ingin menyapa anggota militer yang beragama Katolik. Kalau ada yang hadir saat ini, mohon dengar baik-baik. Di peringatan 10 tahun katedral ini, pastor mau tegaskan, loreng boleh loreng, hijau boleh hijau. Tetapi lorengnya, hijaunya, seragam dinas dari seorang anggota TNI yang beragama Katolik harus layak menurut ukuran Yesus. Ini refleksi untuk anggota TNI beragama Katolik di hari konsekrasi satu dasawarsa ini. Saya juga mau menyapa semua pegawai negeri sipil yang beragama Katolik. Batik korpri boleh batik korpri, tetapi batik korprinya seorang PNS Katolik harus layak menurut ukuran Yesus. Ini bahan refleksimu di hari pesta satu dasawarsa ini. Saya juga ingin menyapa pejabat Pemda yang beragama Katolik, anggota DPRD yang beragama Katolik. Safari boleh safari, tetapi safarinya seorang pejabat Pemda yang beragama Katolik, safarinya seorang anggota wakil rakyat yang beragama Katolik harus pantas dan layak menurut ukuran dan standar Yesus. Ini bahan perenungan untukmu di peringatan 10 tahun gereja katedral ini. Saya juga mau menyapa para perawat Katolik. Kerudung putih boleh kerudung putih, tetapi kerudung putihnya seorang perawat Katolik harus layak menurut standar dan ukuran Yesus sendiri. Saya juga mau menyapa para jubawan-jubawati, rohaniwan-rohaniwati. Jubah boleh jubah, tetapi jubahnya seorang pastor dan seorang suster harus beda dengan jubah seorang ustadz. Karena kita mengikuti standar dan kelayakan ukuran Yesus. Terakhir, saya ingin menyapa penjaga gawang keamanan masyarakat. Seragam coklat boleh seragam coklat, tetapi seragam coklatnya seorang polisi Katolik harus layak mengikuti ukuran dan standar Yesus. Artinya apa? Kita semua, apapun fungsi dan perananmu di negara ini, apapun pekerjaan pelayanan di pulau ini, apapun jabatan di kota ini, ingat baik-baik, atur langkah lakumu, setel mulutmu, agar penampilanmu membenarkan jati dirimu, menghadirkan identitas Katolikmu. Dan orang akan berkata, memang dia lain. Khusus di hari pesta satu dasawarsa konsekrasi gereja katedral, pastormu berpesan, sama seperti Anda sudah menghadirkan di kota Timika sebuah bangunan fisik. Lihat, ini dia, besar, tinggi, indah, cantik, megah.
Ini bangunan fisik. Seperti itu, hadirkan pula di lingkungan hidupmu di Timika, di lingkungan kerjamu di Timika, sebuah bangunan rohani yang juga besar seperti gereja ini, tinggi seperti gereja ini, bangunan rohani yang indah seperti gereja ini, cantik seperti gereja ini, dan megah seperti gereja ini. Ini pekerjaan rumah pastor dan umat kita bersama-sama. Dan kalau kita melakukan itu dengan baik, maka saat Yesus masuk berjalan di perjamuan itu, dia tidak akan mengeluarkan kalimat, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Kalimat itu kita tidak akan dengar. Kalau kita benar-benar menghadirkan sebuah bangunan rohani yang persis besar, tinggi, indah, megah, cantik seperti bangunan fisik ini. Selamat merayakan satu dasawarsa konsekrasi katedral. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati seluruh tugas pekerjaan. Bangunan fisik ini ada antara lain karena dukungan moral dari almarhum Bapak Uskup. Saya mengundang kita berdiri sebelum kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. 1-2 menit kita mengheningkan cipta untuk mengenang almarhum Bapak Uskup yang sudah berjuang bersama kita untuk menghadirkan gedung gereja katedral ini. Kita mengheningkan cipta, mulai.